Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Refdi Andri, NIM 2002010011, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, mahasiswa Universitas Bina Insan, Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Python. Apa itu Python? Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, bahasa pemrograman ini digunakan dalam segala hal, mulai dari mesin learning, membangun situs web, dan pengujian software. Python dapat digunakan oleh seorang developer dan juga non-developer. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, berbasis data, tingkat tinggi, lebih mudah dipahami manusia. Bahasa ini muncul pada tahun 1991, dirancang oleh Guy van Rossum, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 1992. Python juga dibuat dengan cara yang relatif intuitif untuk ditulis dan dipahami. Dengan demikian, Python merupakan bahasa coding yang paling ideal bagi mereka yang menginginkan perkembangan yang pesat. Kelebihan dan kekurangan Python. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan Python? Yang pertama, kelebihan Python: 1. Mudah dipelajari, sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, mudah diaplikasikan dalam mengembangkan produk. Ketiga, mendukung IoT, Internet of Things. Keempat, fleksibilitas, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Kelima, meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih. Keenam, bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi. Untuk kekurangannya, yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Yang kedua, lebih sedikit developer yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python. Yang ketiga, tidak ideal untuk memori intensive task dikarenakan menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi. Yang keempat, kurang populer untuk mobile Apple development. Kelima, memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Yang keenam, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Yang pertama, perintah print. Untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan. Jika berkomunikasi dengan manusia dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahasa, misalnya Indonesia, Inggris, Jawa, ataupun bahasa lain, sedangkan kalau berkomunikasi menggunakan komputer, tentunya kita ada bahasa tertentu yang dimengerti oleh komputer. Adapun beberapa contoh bahasa yang dapat dipahami oleh komputer yaitu bahasa C, bahasa C++, C#, Python, Java, Fortran, Go, Julian, dan lain-lain. Dalam notebook yang saya pelajari ini mengenai bahasa pemrograman Python. Sebagai instruksi yang pertama, saya akan mencoba menghitung menggunakan Jupyter. Untuk penulisannya, perintah untuk mengeluarkan hasilnya yaitu print.
print kurung, buka kurung, tulis angka yang mau kita jumlahkan, misalnya 20 ditambah 15, taran hasilnya 35. Kita coba lagi, misalnya print 35 ditambah 23 ditambah 33. Maaf. Nah, hasilnya 91. Dia langsung bisa menjumlahkan kita dapat memberikan perintah kepada komputer bisa lebih dari satu perhitungan. Misalnya kita gabung dengan pengurangan. Print misalnya 10 ditambah 20, lalu print 20 dikurang 10, lalu print 2 dikali 10. Nah, hasilnya keluar. Jadi bahasa komputer dia bisa mengeluarkan beberapa penjumlahan, tidak hanya satu saja. Kita coba lagi, misalkan dalam satu variabel 10 ditambah 5 dikali 2 dikurang 5, hasilnya 15. Jadi untuk penggunaan perintah print bisa digunakan dalam penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. Untuk selanjutnya kita coba angka yang lebih besar. Print 20 dikali 5 ditambah 10, hasilnya 110. Jadi di sini bahasa pemrograman sangat memudahkan kita dalam penjumlahan, dalam hasil hitung-hitungan. Kita coba membuat kode menampilkan perhitungan 3 operasi. Print 10 ditambah 55, print 3 dikali 5, print 5 dikurang 3, hasilnya keluar. Komputer menjalankan perintah secara berurutan dari baris yang paling atas, kemudian lanjut menjalankan perintah yang baris selanjutnya. Jika ada baris yang kosong, maka komputer akan mengabaikan.
Selain baris kosong, komputer juga akan mengabaikan perintah yang dimulai dengan karakter hashtag. Jadi ibaratkan itu perintah kosong. Kita coba print 3 ditambah 5, bawahnya print 5 kurang 2. Print 7 ditambah 2. Taran. Nah, perintah untuk hashtag tidak dapat memanggil hasil ataupun outputnya. Jadi apapun perintah yang diawali dengan hashtag itu tidak akan keluar outputnya. Kita lanjut lagi. Pada contoh di atas, setiap baris yang dimulai dengan simbol hashtag maka akan diabaikan oleh komputer. Tanda ini disebut dengan komentar. Seterusnya, hilangkan komentar pada kode di bawah ini untuk menampilkan hasil perhitungan. Tes print 10 dikurang 5, print 20 ditambah 7, print min 3. Taran. Outputnya sudah keluar. Jadi apapun yang kita mulai dari tanda hashtag tidak akan keluar outputnya. Ini hanya komentar. Misalkan kita coba taruh begini, hashtag 5 dikali 5, bawahnya print 5, maka tidak akan keluar outputnya. Sejauh ini kita baru menguruskan aritmatika dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian saya akan coba. Tadi sebelumnya saya sudah coba perkalian. Sekarang kita coba lagi. 4 dikali 5. Kita coba beberapa variabel. 10 bagi 2, lalu 10 print 3 tambah 3
dikali 3. Lalu print 5 dikali 2 dibagi 2. Satu lagi 5 dikali lagi dengan 2. Kita lihat outputnya sudah keluar. 4 kali 5 20, 10 dibagi 2 5, 3 ditambah 3 dikali 3 12, 5 dikali 2 dibagi 2 5, 5 dikali Oke, kita lanjutkan. Kita coba untuk menghitung operasi aritmatika berikut ya. Print 10 dikali 10, print 76 dibagi 15, print 2 kali 5. Hasilnya sudah keluar outputnya. Kita lanjut lagi. Variabel dan tipe data. Sebelumnya kita sudah mencoba menghitung operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Kita lanjut lagi untuk menghitung ke dalam suatu variabel. Cara menyimpan suatu nilai ke dalam suatu variabel kita akan coba buat. Misalkan scriptnya hasil sama dengan 14, print, kita buka kurung hasil, kita coba ya, hasil misalkan 20, print hasil. Nah, outputnya keluar 20 karena print memanggil variabel perintah hasil, jadi angkanya keluar. Atau kita bisa menghitung langsung operasi aritmatikanya dan menyimpan dalam sebuah variabel. Contoh, hasil sama dengan kurung 2 ditambah 5 dikali 2, print hasil. Hasilnya 14. Bisa kita kembangkan lagi hasil ataupun nilai. Kata-katanya terserah ya, sesuaikan yang dengan Anda inginkan.
kurung 10 dikali 2 dikurang 2 1 dikurang 14. Print nilai. Jadi outputnya keluar. Kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya sebelum kita menyimpan 14 ke dalam hasil variabel, variabel tersebut dapat digunakan untuk memanggil nilai yang mengisi suatu variabel dan selanjutnya dapat dilakukan operasi aritmatika. Misalnya kita buat hasil 20, print hasil, lalu print hasil ditambah, bisa langsung kita jumlahkan untuk output keduanya, misalnya ditambah 10, kita run, keluar. Untuk selanjutnya, simpan nilai 20 di dalam variabel yang diberi nama nilai. Simpan hasil 22 dikurang 12 dikali 13 ke dalam variabel yang diberikan nama hasil. Kita coba langsung ya. Nilai, misalnya kita buat lebih besar lagi, 50, hasil 22, nggak usah sama persis sama itu ya, contoh 145 ditambah 32 dikali 4, print yang pertama nilai, lalu print hasil, print nilai ditambah hasil. Kita panggil kedua-duanya. Kita run, keluar. Untuk pemanggilan pertama dari nilai keluar outputnya 50. Untuk kedua 45 ditambah 32 dikali 4 keluar 308. Untuk input yang ketiga print nilai ditambah hasil, outputnya keluar 358. Untuk menulis variabel ada beberapa aturan yang harus diikuti. Hanya diperbolehkan menggunakan huruf, angka, ataupun underscore. Sedangkan karakter lain seperti spasi, koma, strip, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka.
Kita coba ya. Misalkan data 01/04/2010 valid, hasil 1 valid, hasil 1 valid, satu hasil invalid. Karena dimulai dengan angka, data lama invalid. Karena ada spasi, data juga bisa invalid. Juga bisa karena ada simbol. Nama variabel juga bersifat case sensitif, yang artinya variabel hasil berbeda dengan hasil. Kita buat contohnya ya. Hasil 20 100 hasil 200 print hasil print hasil. Kita coba run. Oh, ini seharusnya kita bedakan agar dia tidak mirip. Ini menggunakan variabel huruf besar, H besar, biar dapat membedakannya. Kita run lagi. Nah, walaupun pemanggilannya sama-sama menggunakan menggunakan kata hasil, tapi harus dibedakan dari awal kata menggunakan huruf kecil ataupun besar. Karena kalau tidak dibedakan, maka akan memanggil output yang sama. Oke, kita lanjutkan. Perbaikilah kode pada di bawah ini. Ubahlah data lama menjadi data baru, lalu hapus simbol hashtag sehingga kode bisa berjalan dan tidak error. Kita coba. Masih ada data lama. Misalnya 2000. Data baru 3000. Tidak akan keluar karena tidak ada pemanggilan dari scriptnya. Kita coba. Selanjutnya, nilai yang disimpan dalam variabel dapat diupdate menjadi suatu nilai yang baru. Contoh, x sama dengan 10 print x sama dengan 20 print x taran. Nah, hasilnya akan berbeda. Kita lanjut lagi. Kita juga dapat mengupdate nilai x dengan menggunakan operasi aritmatika. Contohnya, kita coba langsung. X sama dengan
33 print X print X ditambah 2, misalkan X sama dengan X ditambah 2 print X. Coba run. Nah, hasilnya outputnya keluar. Kita lanjut lagi. Buatlah variabel harga dengan isi 20.000. Update harga dengan menambah nilai sebelumnya dengan 1.500. Print harga. Kita coba. Misalnya harga barang, harga telur misalnya. Harga misalkan 30.000. Harga ditambah 5.000 tambah 5.000. Print harga. Kita lihat outputnya apakah benar. Nah, outputnya 35.000. Kita coba untuk pengurangan, misalnya harga sama harga dengan misalnya harganya 50.000. Harga misal kita kurang menjadi 25.000. Print harga. Apakah outputnya akan benar 25.000? Nah, benar. Jadi tidak hanya penjumlahan, bisa juga pengurangan, pembagian ataupun perkalian. Kita lanjut lagi. Untuk mengupdate nilai suatu variabel dengan kode yang lebih singkat dapat dilakukan dengan operasi aritmatika. Kita coba codingannya. X sama dengan 20. X ditambah sama dengan 15. Print X. Apakah hasilnya akan 35? Ya, outputnya benar 35. Kita coba lagi coding singkat untuk mengupdate variabel. Tambah sama dengan X sama dengan 6 kali tambah sama dengan 39 kurang sama dengan X.
X kurang 33 dikali sama dengan X sama dengan 6 dikali 300 dibagi X 32 dikali pangkat 2 dikali sama dengan X sama dengan 6 X 2 sama dengan 3 2 1 6. Ini hasil yang salah, outputnya salah, tidak bisa karena tidak ada pemanggilan. Kita lanjut lagi. Buatlah variabel dengan nama variabel 1 dan isi dengan nilai 20. Buatlah dengan variabel 2 dengan isi 20. Variabel 2 dengan menambahkan nilai sebelumnya dengan 10 dengan menggunakan operator tambah sama dengan. Variabel 1 dengan mengalihkan nilai sebelumnya dengan 4 dengan menggunakan operator kali sama dengan. Kita coba. Variabel 1 sama dengan, kita coba angka yang lebih besar 100 misalkan. Variabel 2 200. Variabel 2 kita tambahkan dengan 100. Setelah itu variabel pertama kita kali dengan 2. Kita print. Variabel pertama, lalu kita panggil juga variabel kedua. Kita run, keluar. Jadi yang variabel pertama tadi 100 kita kalikan dengan 2, hasilnya 200. Lalu variabel kedua 200 kita tambah dengan 100. Kita coba perkalian dengan dan pembagian. Variabel 1 misalkan 10. Variabel 2 20.
kita kurang dengan 10. Lalu variabel pertama kita bagi dengan 2. Kita print, kita panggil variabel 1, lalu variabel 2, kita run, hasilnya keluar variabel 1 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5, variabel 2 20 dikurang 2, dikurang 10, jadi hasilnya 10. Kita lanjut lagi. Pada bagian sebelumnya kita telah mencoba operasi aritmatika dengan menggunakan bilangan integer seperti 6, 14, 20 dan lain-lain. Dalam melakukan perhitungan kita juga dapat menghitung bilangan desimal. Kita coba skripnya. Kita coba bilangan desimal. Print min 2 setengah ditambah ya 5. Lalu print 8.3 dikurang 2. Kita lihat hasilnya sudah keluar hasil outputnya. Dalam bahasa Python, tipe data integer dan desimal dibedakan dengan tipe integer dan float. Kita coba codingannya, print tipe, kurang lagi, sehingga kita lihat outputnya in, lalu print tipe kurang 2.4. Kita lihat outputnya float. Nah, jadi itu bedanya ya. Lalu dalam pemrograman komputer, suatu nilai dapat diklarifikasikan menjadi beberapa tipe. Tipe data yang dibedakan akan diproses secara berbeda oleh komputer sehingga akan menentukan operasi apa yang bisa berjalan dan tidak bisa berjalan. Tipe in dan float merupakan tipe data yang berbeda, tetapi kedua tipe data tersebut dapat dicampur dan mengalami operasi aritmatika, sehingga tipe in tidak hanya dibatasi untuk dijumlahkan dengan tipe in juga, tetapi juga dapat dijumlahkan dengan data bertipe float. Kita coba. Print ditambah 3 print 2 4 dikali 5 sekarang outputnya keluar. Jadi walaupun berbeda tipe, yang in satu variabel, satu tipe data, kalau yang float untuk pecahan, masih bisa untuk bergabung, masih bisa bersatu dalam bilangan aritmatika. Lanjut lagi.
sudah tadi. Suatu tipe data tertentu dapat diubah menjadi tipe data yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan proses perhitungan. Misalnya, tipe data integer dapat diubah menjadi tipe data float dengan menggunakan perintah float buka kurung, atau sebaliknya dengan menggunakan perintah in. Kita coba ya. Print float 10, maka outputnya akan 10. Outputnya akan 10. Kalau float 10.1, kita cobain print in. Kita coba angka float, tapi outputnya akan in 5.8, hasilnya 5. Lanjut. Untuk melakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan angka belakang pada bilangan desimal, maka dapat digunakan perintah round. Jika angka akhiran desimal lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Sedangkan jika akhiran lebih kecil atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Oke, coba kita coding. Print round 4.2, lalu print round 3.1, print round 5.8. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau yang awalan pertamanya lebih besar, maka outputnya akan keluar yang lebih besar. Sedangkan kalau awalnya lebih kecil dari yang kedua, maka akan keluar nilai tengah-tengahnya yang akan dibulatkan. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan tipe data in dan float, tetapi masih terdapat beberapa jenis data yang lain dalam pemrograman. Sebagai contoh, PS1 Facebook 0 USD. Dari tabel di atas, kita dapat lihat pada kolom nama aplikasi dan mata uang merupakan data bentuk teks. Dalam bahasa Python, untuk menulis data dapat dilakukan dengan memberikan tanda petik pada bagian akhir dan awal suatu data. Misalkan buka kurung, tanda petik 2, data. Kita coba ya. Nah, kita bedakan, jangan misalkan Instagram, lalu mata uang, kita
kita ganti dengan rupiah. Outputnya kurang panggilan, print nama aplikasi, print mata uang. Kita coba, bentar, kita coba run. Nah, hasilnya keluar, nama aplikasi Instagram, mata uang rupiah. Untuk menulis teks juga dapat dilakukan dengan menuliskan tanda petik 1. Kedua cara penulisan dengan tanda petik 2 ataupun 1 diperbolehkan dalam bahasa Python untuk penulisan. Jadi tidak hanya tanda petik 2, tanda petik 1 pun juga bisa. Kita coba nama 1, tanda petik 2, misalkan nama saya Refdi. Nama 2, tanda petik 1, Refdi, print nama 1, print nama 2. Run. Nah, hasilnya sama, outputnya keluar. Jadi walaupun memakai tanda petik 1 ataupun 2 diperbolehkan dalam bahasa Python. Kita lanjut. Tipe data teks ini dalam bahasa pemrograman disebut sebagai data bertipe string. Dalam Python dituliskan dengan str. Kita contoh, print tipe Facebook. Nah, str. Jadi kalau suatu kalimat itu berupa kata-kata, maka datanya bertipe string. Kalau variabel ataupun angka berarti bertipe int ataupun float. Lanjut lagi. Untuk membuat string tidak hanya dibatasi dengan menggunakan huruf saja, tetapi juga bisa menggunakan angka, spasi ataupun karakter lainnya. Misalkan selalu dimulai tanda petik. Nah, jadi pembedanya, kalau string str bisa dipakai juga dengan angka, tetapi harus dimulai dengan tanda petik. Kita aplikasikan codingnya. Misalnya Google deskripsi.
aplikasi print deskripsi singkat. Taran langsung cari. Kita lihat apakah yang salah di sini. Kasih deskripsi singkat. Kita coba lagi. Hasilan Google per hari bisa mencapai 3,5. Print aplikasi benar, deskripsi singkat juga benar. Kita coba run. Di deskripsi singkat, oh saya lupa memakai tanda tambah. Nah, hasilnya keluar, outputnya keluar. Kita lanjut lagi. Kadang untuk membuat teks terdapat karakter tanda petik 1 ataupun 2 dalam teks seperti di bawah ini. Dalam kondisi ini kita tidak dapat menggunakan tanda petik 1 untuk membuat string, tapi harus menggunakan tanda petik 2. Kita contoh buat statement. Satu bisa auto is meka tunggal k. Print statement. Kita coba run. Nah, hasilnya keluar. Jadi tanda petik 1 bisa kita gunakan di dalam tanda petik 2. Lanjut. Pada teks di atas kita menggunakan tanda petik 2 karena pada bagian dalam teks ada tanda petik 1, sehingga dengan menggunakan tanda petik 2 membuat program mengetahui di mana string data dimulai dan diakhiri. Akan tetapi pada bagian teks juga mengandung tanda petik 2 dan tanda petik 1 seperti
di bawah ini. Kita coba. Apabila kita buat misalnya kita buat ini. Tanda petik 1. Tanda petik 2. Koma. Tanda petik 6. Pasti akan error karena komputer tidak bisa membaca bahasa pemrogramannya. Dengan kondisi seperti di atas, maka program akan memberitahu kesalahan dalam penulisan, sehingga untuk kondisi kita dapat menggunakan tanda petik 1 untuk membuat string. Tetapi pada tanda petik 1 bagian dalam teks harus dimulai dengan karakter garis miring. Lagi. Indonesia. Screening, oh salah. Kita coba yang selanjutnya. Proses menyambungkan dua buah string disebut sebagai sebuah proses. Operasi pada data bertipe string juga dapat dilakukan dengan menggunakan operator perkalian, yang mana operator ini akan membuat salinan data berulang kali. Contoh, kita buat print A kali 2. Jadi print A kali 7.
print A dikali 2. Kita coba run. Nah, koropnya. Jika suatu string mempunyai nilai yang membentuk suatu angka, misal 4, 3.3, 12 dan lain-lain, maka nilai ini dapat dikonversi menjadi data bertipe integer atau float. Kemudian baru dapat dilakukan operasi aritmatika. Kita coba print in 7 ditambah 3. Print float 3.5 ditambah 1. Kita lihat outputnya. Nah, outputnya benar. Lanjut. Sebaliknya, kita dapat mengubah data bertipe int atau float menjadi bertipe string atau str menggunakan perintah str buka kurung tutup kurung. Misalkan kita ingin mengubah data integer 4 menjadi data string 4. Jika data teks terdiri ada atas beberapa baris, maka kita dapat menuliskan dengan menggunakan tanda petik tunggal 3 kali atau tanda petik ganda 3 kali. Contoh skripnya. Kita coba grep adalah ratingnya misalkan 7.8. rating str rating str titik 8. Grep baru atau new grep ditambah rating str print grep. Kita lihat
rating rating kenapa ratingnya di sini saya kurang script str. Coba run lagi. Nah, inputnya keluar. Rating rate 7,8. Sekian penjelasan dari saya materi variabel dan tipe data. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.